uang kartal dan uang giral. Ya, baik. Jadi menurut peredarannya ini ada uang kartal dan uang giral. Ya, uang kartal ini berarti terdiri dari uang logam dan uang kertas. Ya, yang mengeluarkan dari uang ini adalah bank sentral. Jadi yang punya hak untuk mengeluarkan uang itu bank sentral atau Bank Indonesia. Jadi yang mencetak ini adalah Perum Peruri. Nah, di Indonesia ada Perum Peruri, perusahaan umum ya percetakan uang Republik Indonesia. Ini ada di Karawang ya. Ibu alhamdulillah udah pernah ke sana ya. Ini besar sekali ya, dan pernah saya baca itu Perum Peruri terbesar se-Asia. Jadi di situ pabrik uangnya di situ. Tapi perintah untuk membuatnya itu adalah bank sentral. Jadi misalkan harus mencetak berapa, itu adalah bank sentral. Ternyata uang kartal ini kalau bentuk awalnya itu kayak koran. Nah ya, saya pernah lihat ke sana dari kegiatan awal sampai dengan uang dihitung masih baru-baru. Bahkan sampai yang namanya uang logam itu keluar dari corong pabriknya kayak hujan duit itu. Ibu pernah ke sana ya. Tapi di sana memang ketat sekali untuk bisa masuk perizinannya, dan setiap bagian itu antara bagian yang satu ke yang lain apabila ada kepentingan harus ada surat walaupun pekerja di situ ya. Nah, uang kartal ini ya, uang kartal ini biasanya itu memang yang udah umum digunakan oleh masyarakat kita dalam transaksi sehari-hari, uang kertas, uang logam, tetapi biasanya dalam transaksi yang jumlahnya besar atau kecil, Rahma, kalau uang kartal ini. Masyarakat menggunakan uang kartal ini biasanya transaksinya itu dalam jumlah besar atau kecil biasanya umumnya. Rahmawati, Rahma, nggak jawab ya? Ya, Ya, Bu. kira-kira kalau menggunakan uang kartal, uang kertas atau uang logam ini transaksinya dalam jumlah umumnya dalam jumlah besar atau kecil transaksinya? Kecil, Bu. Iya kecil, karena kalau yang Kecil. transaksinya besar biasanya menggunakan uang giral. Ini diantaranya karena adanya resiko ya. Kalau kita menggunakan transaksi dalam jumlah besar menggunakan uang kartal, satu resiko keamanannya, hilangnya ya. Memang sih boleh-boleh saja. Misalkan mau bayar rumah sekian miliar harus bawa berapa koper uangnya lah, itu kan akan resikonya besar. Lah sekarang kalau untuk transaksinya ini besar biasanya menggunakan uang bukan kartal, yaitu pakai uang giral ya. Dan untuk uang kartal di sini uh, sering disebut juga sebagai uang yang sah, artinya masyarakat wajib menerimanya ya. Jadi masyarakat wajib menerima ya apabila melakukan suatu pembayaran. Jadi kalau ada transaksi tidak ada pihak yang boleh tidak boleh tidak membolehkan atau tidak boleh melarang. Oh saya nggak mau pakai uang ini. Nah harus mau sebagai alat pembayaran. Oke, yang kedua adalah uang kartal. Nah, sering disebut dengan istilah di situ uang giral, sering disebut dengan uang bank. Ya, jadi di sini uang giral itu berarti jenis uang yang tidak dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Nah, coba bisa dicontohkan bentuknya apa, Malik? Uang giral. Nah, yang mengeluarkan ini adalah bank umum kalau uang giral. Ya, kalau uang kartal itu adalah bank sentral atau Bank Indonesia. Coba Malik, contohnya uang giral apa, Malik? Halo Malik. Belum ada jawaban. Dava Putra Darmono. Uang giral dalam bentuk apa ya, Dava? Halo. Belum ada jawaban. Muhammad Afisena. Afisena. Ya, uang giral dalam bentuk apa? Iya. Giro billet ya. Oh iya. Oke, coba masih Muhammad Afisena. Apakah kamu tahu apa itu kartu debit?
Ya, tahu nggak kartu debit itu apa? Alat pembayaran yang bagaimana? Hah? Oh, tidak tahu. Kartu debit. Nah, sekarang Ibu jelasin dulu ya. Kartu debit ini sering disebut dengan istilah ya kartu e-money ya, sering disebut dengan istilah e-money ya. Kalau kartu debit di sini biasanya dimiliki oleh orang yang mempunyai tabungan ya. Ya, jadi seperti di ATM. Ya, Ibu juga punya kebetulan yaitu kartu debit BNI Syariah. Jadi kalau kita punya tabungan, fasilitasnya itu ATM, lah kartunya itu bisa berfungsi juga sebagai kartu debit. Ya, jadi seperti e-money kayak uang elektronik. Ya, jadi di sini eh, apabila kita melakukan transaksi bisa menggunakan uang itu dengan digesek. Lah ini bedanya dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit itu istilahnya kita itu punya hutang kepada yang mengeluarkan kartu kredit. Tapi kalau kita punya kartu debit itu uang sendiri. Jadi kita menggunakan tabungan kita dengan fasilitas e-money itu dengan kartu. Nah, bentuknya kayak ATM. Ya, jadi ATM sebetulnya kayak ATM tapi bisa berfungsi langsung dengan gunakan untuk pembayaran ya. Itu. Ya, sekarang banyak kok yang udah punya seperti itu. Jadi kalau belanja tidak perlu bawa uang lagi secara kartal ya atau ini ya. Jadi sekarang bisa dan ini bukan hanya di toko-toko yang besar aja ya, di kecil juga udah bisa, di toko buah juga bisa sekarang ya. Itu untuk kartu debit cek. Adakah tahu apa itu cek? Sunes Tawijaya, pernah dengar cek Sunes? Pernah. Pernah. Apa itu cek menurut kamu ya? Kayak Kalau apa sih nulis di kertas gitu bukan sih? iya, kertasnya yang punya siapa? Apakah semua orang boleh menggunakan cek? Hanya siapa aja kalau menurut kamu? Kamu kan sering tuh ngelihat sinetron atau film, biasanya suka ada pemain film yang mengeluarkan cek gitu, ya kan? Kira-kira itu apa cek? Memang kertas, nah, kertas. Entar ditanda tanganin terus dikasihin gitu ya, ya. Iya. Iya, ada lagi yang bisa tahu kira-kira cek itu yang bagaimana? Enggak cuma tahu itu doang. Oh iya, cek itu bisa kamu tulis ya. Yang lain juga. Cek adalah surat perintah. Ya, silakan kamu tulis surat perintah yang tidak bersyarat, kepada bank, ya, tertarik untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di lembar cek itu. Nah, dari dana yang tersedia pada rekening di bank penarik cek yang tersedia pada rekening di bank penarik cek. Nah, sekarang Ibu jelasin ya. Cek itu hanya dimiliki, dengerin, oleh nasabah bank yang memiliki tabungan dalam bentuk giro. Nah, jadi kalau yang tidak mempunyai tabungan dalam bentuk giro itu tidak bisa mengeluarkan cek. Fasilitas bagi nasabah yang menabung dalam bentuk giro akan diberikan bonggol cek atau satu bendel, beberapa bendel bonggol cek atau cek itu ya. Bedanya
tabungan giro sebetulnya hampir sama dengan tabungan biasa, ya. Cuma bedanya tabungan minimalnya itu besar. Nah, mungkin kalau dalam bentuk yang biasa boleh minimal 100.000, 500.000. Tetapi kalau dalam bentuk giro itu bisa minimalnya 50 juta. Nah, 100 juta misalkan, tergantung pada bank umum masing-masing. Nah, kalau kamu punya tabungan dalam bentuk giro misalkan nanti, maka kamu akan dikasih bonggol cek. Nah, cek oleh bank yang dimana kamu nabung, misalkan di BNI, maka kamu akan dikasih cek dari BNI. Nah, ya itu bedanya. Beda dengan kartu debit. Kalau kartu debit itu biasanya tabungannya dalam jumlahnya kecil. Kayak begini nih punyanya kartu debit karena duitnya sedikit di bank gitu ya. Jadi saya nggak punya cek karena bukan tabungannya bukan giro. Ya, sudah paham di sini? Hah? Ya, paham ya? Nah, sekarang Ibu lanjutin. Jadi apabila pemilik tabungannya ini mengeluarkan cek, ya, menulis cek diberikan kepada Aulia, misalkan Mak begini tulis begitu, misalkan gitu ya, sebesar 10 juta. Secara otomatis artinya saya memerintahkan kepada bank BNI untuk membayarkan uang 10 juta kepada Aulia. Nah, nanti setelah Aulia ngambil, bawa cek itu ke bank dan ngambil, otomatis tabungan giro ibu akan berkurang. Berkurang yang tertera di ceknya Aulia, yaitu 10 juta. Nah, jadi intinya yang namanya cek itu surat perintah ya kepada bank untuk membayarkan ya kepada orang yang ditunjuk yang mengeluarkan cek. Kalau tadi Bu Bini menyampaikan, saya contohin saya ngasih cek ke Aulia 10 juta, otomatis nanti Aulia ke bank mencairkan ceknya, uang Bu Bini berkurang 10 juta. Itu seperti itu ya. Jadi yang namanya cek itu ya fasilitas bagi mereka yang mempunyai tabungan dalam bentuk giro. Tabungan bentuk giro ini bedanya dengan tadi, hanya jumlahnya yang besar dan boleh diambil kapan saja. Ya, jadi mau ngeluarin kapan saja pemilik tabungan giro ini boleh. Ya. Terus kita lanjutkan ada giro biliet. Nah, jadi ini ada yang tahu giro biliet atau biliet giro? Ada yang tahu? Hah? Revana Gali tahu? Pernah dengar biliet giro? Ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan ini membayarnya pakainya biliet giro. Ada? Pencairan uang bukan? Hah? Pencairan uang. Ya, hampir sama dengan cek ya. Sebetulnya surat perintah juga ya dari nasabah kepada bank ya. Di sini untuk menyimpan dananya. Jadi untuk memindah bukukan ya. Dana kepada rekening orang lain pada bank yang sama, tapi ini banknya sama. Kalau tadi ya ceknya juga boleh ngambilnya, tapi harus ngambilnya di bank yang sama ya. Nah, jadi di sini istilahnya pemindah bukuan, hanya mindahin bukunya saja ya. Misalkan begini mau bayar ke Aulia lah, Aulia punya tabungannya sama-sama di BNI. Aulia itu enggak ngambil, tetapi tabungan Aulia yang di BNI ditambahkan. Punya begini diambil 10 juta, punya Aulia ditambahkan 10 juta. Bisa dipahami? Kalau tadi cek kan boleh Aulia ngambil ya, boleh ya. Pada saat itu Aulia bawa cek mencairkan diambil, tapi kalau biliet giro hanya dipindahin bukunya saja. Jadi kalau Aulia ada bawa biliet giro, ya nanti punya Aulia, tabungannya Aulia yang sama-sama BNI akan ditambahkan sebesar 10 juta. Punya begini yang diambilkan dari tabungan saya. Bisa dipahami? Bisa dipahami bedanya? Iya, tadi kalau tadi cek Aulia ngambil, bisa ya. Nih Pak, aku mau ngambil mencairkan cek. Ambillah Aulia tuh. Ngasih lembar cek nanti akan dibayar oleh bank. Tetapi kalau biliet giro, Aulia nggak ngambil. Cuma punya Aulia ditambahkan sebesar 10 juta. Dengan sama-sama banknya sama, BNI. Ya,
Jadi punya Aulia tabungannya di BNI ditambahkan, punya Bu Gini diambil. Jadi dipindah bukukan. Dari punya saya dipindah ke Aulia. Bisa dipahami? Bisa? Iya, oke. Terus ada telegrafik transfer. Lah ini transfer. Ya, mungkin kalian ada pernah yang pernah transfer? Pernah transfer? Hah? Lewat ATM pernah transfer? Ada yang udah pernah transfer? Dimas Pramudia pernah transfer? Belum, Bu. Belum ya. Transfer itu ya sama dengan pengiriman uang ya. Terserah mau datang ke bank atau melalui ATM ya. Misalkan Dimas mau transfer ke Kevin, nah, lewat ATM, nah, silahkan. Berarti nanti pilih menu transfer dikirim duitnya pengiriman uang ya melalui transfer ya. Itu termasuk di sini adalah uang kartal. Ibu garis besarkan lagi di sini bahwa kalau uang kartal itu yang ngeluarin Bank Indonesia. Kalau uang kiral yang mengeluarkan bank umum. Ya, jadi bank umum. Oke, kita lanjutkan jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Lutfi, silakan ada berapa? Uang berdasarkan pembuatannya. Lutfi. Ya, Bu. Uang Halaman menurut berapa, Bu? pembuat. Halaman berapa, Bu? Oh, halaman berapa baru gabung? Halaman 143. Ya, Bu. Menurut ya ada berapa menurut pembuatannya? Ada dua. Apa? Uang kertas. Uang logam dan uang kertas. Coba, kamu kan udah biasa ya megang uang logam dan uang kertas. Contoh yang paling mencolok di sini nilainya bedanya itu apa? Biasanya kalau uang logam nilainya bagaimana? Nilai nominalnya? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Iya kecil ya. Jadi kalau uang logam ini nilai nominalnya itu kecil. Ya. Paling besar nominal berapa yang uang logam? 1.000. 1.000. Kalau uang kertas paling besar? 100.000. 100.000 ya. Ada kemarin yang baru ada pecahan berapa? Yang baru pecahan berapa? Berapa ya? 75. Iya 75.000 ya. Kemarin yang baru itu ada pecahan 75.000 ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Kalau yang namanya uang logam ya, nilai nominalnya itu lebih kecil daripada nilai intrinsiknya. Jadi nilai bahannya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Maka pecahnya kecil-kecil. Tapi kalau nilai uang kertas ini biasanya nilai nominal itu nilai yang tertera pada uang itu lebih besar daripada nilai intriksinya atau nilai bahannya. Ya, saya kira nggak perlu itu jelaskan terlalu ini karena udah biasa pegang uang itu. Oke, lanjutkan jenis uang berdasarkan nilainya. Revana Gali. Iya, Bu. Ya, apa? Jenis uang berdasarkan nilainya? Sekarang Uang halaman penuh berapa, Revana? sama uang tanda. Uang penuh sama uang tanda. Iya, uang penuh dan uang tanda. Uang penuh itu yang nilai intriksinya dan nominalnya sama ya. Di situ dicontohkan yang terbuat dari emas, bukan logam ya. Kalau logam kan nilainya kecil. Ada juga uang tanda, nilai nominalnya itu lebih ya, lebih besar daripada nilai intrinsiknya ya. Nah, di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, tambahin berdasarkan tempat berlakunya. Nah, kayaknya di buku kamu tidak ada ya. Nah, ya, nggak ada. Ya, ditambahkan. Ya, berdasarkan tempat berlakunya ini ada dua macam, yaitu uang domestik. Yang satu ada uang domestik, dua ada uang internasional. Nah, sekarang kalau Ibu tanya
Apa artinya domestik, Rizky Ramadan? Apa arti domestik? Begini tadi bilang berdasarkan tempat berlakunya itu ada uang domestik dan ada uang internasional. Nah, apa artinya domestik, Rizky Ramadan? Domestik berarti berlaku di tempat khusus ya. Di dalam ya, di dalam batas wilayah tertentu. Makanya kan ada wisatawan domestik ya. Domestik itu artinya wisatawan yang berasal dari negaranya itu sendiri. Jadi yang namanya domestik, uang domestik itu uangnya yang berlaku hanya dalam batas wilayah negara tertentu. Seperti uang rupiah hanya berlakunya ya di Indonesia saja gitu ya. Ringgit ya hanya berlakunya di Malaysia gitu. Real ya hanya berlakunya di Arab Saudi. Itu yang namanya uang domestik ya. Terus ada uang internasional. Kalau artinya internasional berarti tidak hanya berlaku dalam satu wilayah negara tertentu, tapi berlaku ya di berbagai negara ya, berlaku di berbagai negara. Ya, kalau tadi rupiah ya, terus ringgit, terus real itu hanya berlakunya di negara yang mengeluarkannya. Ya, rupiah hanya di Indonesia, ringgit hanya di Malaysia. Tapi yang dimaksud dengan uang internasional yang berlaku di berbagai negara. Ya, boleh dicatat karena nggak semuanya ini. Contohnya dolar. Nah, dolar Amerika Serikat, nah ini diterima di mana-mana. Bukan hanya di Amerika doang. Nah, di Indonesia boleh bayar pakai dolar, gitu, ya. Terus pound sterling, ya, pound sterling. Pound sterling mata uang mana ini? Nisa Raida. Pound sterling. Enggak jawab. Avicenna, pound sterling mata uang mana? Avicenna. Inggris ya. Jadi dolar, pound sterling, yen. Ya, yang ketiga yen. Yen mata uang mana? China. Yen Cina. Jepang, iya. Yuan. Cina ya. Kalau yuan Cina ya. Kalau euro? Nah, euro ini di Eropa. Jadi uang rupiah belum berlaku internasional. Yang internasional baru dolar, pound sterling, yen, yuan, euro. Nah, ini internasional berarti bisa digunakan ya di berbagai negara ya. Indonesia belum, rupiah belum laku di berbagai negara. Makanya kalau ada apa-apa ini harus ditukarkan dulu dengan mata uang yang bisa digunakan untuk pembayaran secara internasional ya. Bisa dipahami ya. Nilai uang ini juga ada, kemarin sudah ya, ada nilai intrinsik, nominal dan nilai real ya. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ada juga di situ ya, di buku kamu halaman ciri-ciri keaslian uang rupiah. Saya kira nggak perlu dibahas ya. Kamu tiap hari megang uang, ada caranya ya untuk melihat uang itu asli atau tidak ya. Dengan dulu itu pernah diiklankan ya untuk bisa mengetahui ciri-ciri asli uang bagaimana itu. Si Nisa. Caranya bagaimana? Kan ada di iklan itu. Diraba. Ingat nggak? Nisa Raida kemana Nisa nih? Aulia? Ya Nisa gimana? Untuk melihat keaslian uang, terutama uang kertas. Kan ada iklannya itu suka. Siapain? Cara menelitinya itu. Uang itu asli atau tidak.
Kan ada Diraba. iklannya. Di Iya tuh ada Raba, nyanyiannya. di Siap. Cawang kalau nggak salah, Bu. Iya di Tawang. Terus, tambahin ada tambahannya. Lupa saya, Rizky, Bu. Hah? Lupa saya satu kali, Bu. Iya, dilihat dulu ya. Dilihat di Tawang, di Raba ya. Nah, itu paling nggak seperti itu. Nah, biasanya, ada alatnya ya. Kalau untuk ini, kalau kita ke tempat-tempat, ini ada alat yang khusus untuk melihat uang asli atau bukan ya. Itu ada pakai penggunaan sinar ya. Oh ini uangnya asli, oh ini uangnya enggak. Tapi minimal kita itu bisa membedakan ya. Ada benang pengamannya apa enggak ya, biasanya membedakan adalah itu ya. Ini. Jadi hal seperti itu yang sepele pun harus kalian cermati supaya jangan sampai nanti terimanya uang palsu nih. Biasanya kalau mau lebaran banyak oknum-oknum yang suka mengedarkan uang palsu ya, karena kan banyak orang bertransaksi biasanya di situ ya, makanya harus hati-hati ya. Tapi kalau untuk para pedagang sekarang umumnya mereka punya alatnya ya untuk mengecek apakah uangnya asli ataupun tidak ya. Oke, tolong ditambahkan ya, siapkan dulu pulpennya. Saya kasih waktu beberapa menit. Apa udah punya pulpennya, udah siap di situ? Akan Ibu tambahkan teori nilai uang. Kalau yang lain saya kira udah cukup ini ya untuk melihat keaslian apa, saya kira nggak perlu dibahas terlalu lama. Tapi ini yang ada yang lebih penting yaitu teori nilai uang. Ya, sudah siap? Mau Ibu inikan dulu? Sampaikan, sudah siap untuk ditulis? Udah? Oke. Udah, oke. Teori nilai uang. Ya, teori nilai uang. Ya. 1. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang. Ya, yang pertama teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Nah, Irving Fisher. Nah, bisa kamu tulis rumusnya? M kali V, ya, M kali V sama dengan P kali T atau titik boleh ya, kalinya kamu begitu. Sering orang menulisnya MV sama dengan PT. Ya. MV sama dengan PT. Ya. Ibu jelaskan. M-nya itu money, ya, uang yang beredar di masyarakat. Nah, jadi menurut Irving Fisher, ya, teori kuantitas uang MV sama dengan PT. M-nya itu uang yang beredar di masyarakat. Nah, berapa banyak uang yang beredar di masyarakat? Nah, itu M-nya. V. Nah, V itu kecepatan peredaran uang. Atau dalam bahasa Inggrisnya di situ velocity circulation of money. Ya, kecepatan peredaran uang. Nah, berapa perputarannya? Ya, berapa kali berputar? Nah, itu kecepatan peredaran uang. Ya. Terus yang P itu price. Nah, price itu tingkat harga-harga umum. Nah, tingkat harga di masyarakat berapa? Ya. Ya. Terus T itu trade. Nah, trade itu volume perdagangan. Ya, trade itu volume perdagangan. Lah nanti ya di sini bisa saja dengan menerapkan fungsi ini ya, bisa disuruh mencari V-nya, boleh bisa mungkin disuruh mencari M-nya, mungkin nanti bisa disuruh cari P-nya atau mungkin T-nya. Nah ini nanti pakai ya persamaan MV sama dengan PT. Ya, tapi ini soalnya begini belum siap untuk contoh, nanti mungkin minggu depan aja ya. Sekarang teorinya dulu. Ya. Terus yang kedua. Sudah ada yang ditanyakan catatannya? Nanti Ibu mungkin minggu besok saya kasih soalnya contoh
Ya, sekarang teorinya dulu. Yang dua, teori persediaan kas. Teori persediaan kas. Ini dikemukakan oleh Alfred Marshall. Ya, dikemukakan oleh Alfred Marshall. Ya. Teori persediaan kas oleh Alfred Marshall. Nah, ini disebut juga teori sisa tunai. Ya. Sering ya disebut juga teori sisa tunai atau persediaan kasnya. Kamu suka punya persediaan kas, Kak? Yang namanya persediaan kas berarti uang itu tidak dibelanjakan, ya. Ibu beri contoh. Jadi kalau uang di dompet adanya 500.000, jangan dibelanjakan semua, disisakan mungkin 50.000. Ya, ini pokoknya jangan sampai dipakai pokoknya. Nah, ini berarti 50.000 itu sebagai persediaan kasnya. Ya, jadi jangan dibelanjakan semua ini. Ya. Kamu kan suka begitu mungkin ya, nyelipin uang ya, pada uang itu jangan sampai dihabis-habis di dompet. Ya, jadi harus ada persediaan kasnya. Nah, ini kalau untuk bank itu pasti ada. Bank umum dalam pengoperasiannya, dalam peredaran uangnya, ya itu tidak semuanya diputar, tapi ada persediaan kasnya. Bahkan oleh pemerintah, oleh bank sentral itu sudah ditetapkan, ya. Persediaan kas minimal harus berapa persen. Nah, jadi ini tidak boleh diputar uangnya. Misalkan ditentukan oleh negara 30% dari dana yang ada. Maka 30% dari dana yang ada ini tidak boleh untuk dioperasikan. Nah, itu ya. Jadi ini kalau itu contohkan bank. Kalau dalam pribadi juga mungkin kamu seperti itu. Berupaya jangan sampai semuanya dioperasikan. Karena nanti kalau putus waktu-waktu kita nggak nol duitnya ya. Jangan sama sekali zong kosong, nggak ada sedikit pun. Nah, itu repot seperti itu. Oke, sekarang rumus menurut Alfred Marshall, M sama dengan ya, M sama dengan K, K-nya kecil ya. K kali P kali Y atau pakai titik kamu boleh ya. M sama dengan K P Y ya. M sama dengan K P Y ya. M money ya, sama dengan yang tadi, uang yang beredar di masyarakat. Nah. K keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas. Nah. Ya, K itu keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas. Nah, Ibu tadi kan bilang, misalkan kamu punya uang 500.000, berapa keinginan kamu untuk persediaan kasnya? Ya, jangan dibelanjain semua. Nah, bukan ditabung, bukan, tapi disisakan. Ya, K itu keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas. Terus P sama kayak tadi, P itu price ya. Harga-harga umum. Nah, harga-harga umum. Terus Y itu income atau pendapatan. Ya. Sebaiknya sih kalau orang semakin banyak pendapatannya ya harusnya semakin banyak persediaan kasnya. Tapi ternyata ya tidak menjamin itu. Tergantung pada sifat hemat orang gitu ya. Jadi di sini tergantung pada kedisiplinan orang. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi Ibu ulangi, M sama dengan K P Y ya. Kok K-nya itu adalah keinginan untuk menahan uang sebagai persediaan kas, P-nya itu harga, Y-nya pendapatan. Ya, jadi itu tambahannya. Insya Allah nanti saya siapkan contohnya, perhitungannya ya.
supaya nanti kalau ada soal untuk mencari ya uang yang beredar atau untuk mencari harga atau untuk mencari kecepatan dan sebagainya, kalian bisa mengerjakan. Oke, saya kira Ibu cukup untuk pertemuan ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang ketinggalan nyatetnya, ada yang ketinggalan enggak? Ya. Halo? Halo? Enggak, Bu. Ya, kalau enggak Ibu absen ya. Nanti ya, Ibu absen dulu jawab ya. Arya ada enggak? Arya Noval. Arya Noval? Enggak ada ya. Arya Noval ada? Tidak ada. Aulia. Aulia? Saya, Bu. Ya. Dava Putra. Dava Hadir, Putra? Bu. Hadir. Ya. Damara? Hadir, Bu. Hadir. Dimas Pramudia? Dimas? Ya, oke. Kevin? Halo, Hadir. Kevin. Hadir. Lutfi? Hadir, Bu. Hadir. Malik? Hadir. Ya, Martin? Martin? Martin nggak ada ya? Martin nggak ada. Afisena? Ya. Nisa? Hadir, Bu. Nisa? Ya, oke. Rahmanur? Hadir, Bu. Rahmanur? Ya. Revana Gali? Hadir, Bu. Ada. Rizky Ramadan? Hadir, Bu. Ya. Sunes? Hadir. Ya. Sahra? Nggak ada. Coba Ibu ulangin. Ada yang tahu kenapa ini Sahra, Arya, sama Martin? Ada yang tahu kenapa? Oke, kalau nggak tahu nanti saya tanyakan ke wali kelas. Oke ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Nanti insya Allah mungkin contoh soalnya akan Ibu sampaikan di GCR ya. Atau nanti bisa di pas Google Meet ya. Baik, saya ulangi lagi. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak Ibu akhiri. Ya. Enggak ada. Oke ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan selalu sehat puasanya. Kalian nyampe sampai sore. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.